Ini adalah iuran untuk peserta program JKN KIS. Jadi untuk kita langsung saja ke PPU ya, yang menyangkut dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi iuran untuk pekerja penerima upah itu adalah 5% dari penghasilan tetap setiap bulan yang terdiri dari 1% dibayarkan sendiri oleh Bapak Ibu dari penghasilan dan 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini di sini pemerintah daerah. Ini sekilas saja tentang penerima bantuan iuran. Jadi untuk penerima bantuan iuran itu, pemerintah itu memiliki kontribusi juga sebenarnya. Jadi pemerintah membayarkan iuran, pemerintah pusat membayarkan iuran 42.000 per bulan untuk penduduk. Jadi sebenarnya selain kita yang membayar iuran, pemerintah itu juga memberikan banyak bantuan iuran untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini yang PPU tadi. Jadi tadi sudah disebutkan ya, 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah. 1% sebelumnya. Satu lagi. Terima kasih. Jadi 4%-nya ditanggung pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah, 1% ditanggung pekerja, tetapi ada batas maksimal untuk perhitungan iurannya, yaitu 12 juta per bulan. Dan batas minimum maksimal penghasilan yang dihitung sebagai dasar iuran itu adalah upah minimum kabupaten atau kota. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu honorer atau non ASN, itu pembayaran iurannya itu minimum sebesar upah minimum kabupaten atau kota. Nah, ini sekilas info saja, biar Bapak Ibu di sini juga tahu, walaupun sebagai peserta penerima upah, mungkin banyak juga saudara, tetangga, atau teman yang menjadi peserta mandiri. Jadi iuran untuk peserta mandiri itu saat ini kelas satunya adalah 150.000 per bulan, untuk kelas 2 100.000 per bulan, dan kelas 3 42.000 per bulan. Nah, ini juga informasi terkait landasan hukum terkait dengan program jaminan kesehatan nasional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana dalam undang-undang ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS itu ada 2. Jadi kadang-kadang di masyarakat juga suka keliru gitu. Jadi ada BPJS Kesehatan, itu kita yang menangani tentang pelayanan kesehatan, dan ada juga BPJS Tenaga Kerja. Jadi di sini saya harapkan juga Bapak Ibu juga dapat menyampaikan kepada saudara, teman terkait dengan BPJS, karena banyak sekali orang yang bertanya tentang layanan di BPJS Tenaga Kerja ke BPJS Kesehatan. Contohnya terkait dengan pencairan bantuan yang kemarin sempat heboh, itu kita juga banyak ditanyakan. Padahal itu adanya di BPJS Tenaga Kerja. Kemudian yang terakhir itu ada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Nah, ini hanya gambaran aja ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tadi ada tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Nanti sebenarnya Undang-Undang 40 ataupun 24 itu kalau Bapak Ibu ingin mencari lebih tahu bisa di-download di internet. Itu bisa langsung dicari, bisa langsung dapat. Next. Nah, jadi ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi jaminan kesehatan ini diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
Jadi prinsip asuransi sosial itu meliputi kegotong royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan berisiko rendah. Kemudian kepesertaannya bersifat wajib dan tidak dipilih-pilih. Kalau asuransi komersial itu kan kalau kita mau ikut, kita pasti ada yang namanya tes kesehatan dulu. Jadi ada screening, dia layak atau enggak menjadi peserta asuransi komersial. Sedangkan kalau asuransi sosial, BPJS Kesehatan, siapapun itu mendaftarkan sesuai dengan syarat bisa langsung ikut. Kemudian iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan dan bersifat nirlaba. Sedangkan untuk prinsip ekuitas itu maksudnya adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi mau dia kaya, mau miskin, peserta itu memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis tadi. Jadi kebutuhan medis itu yang menentukan adalah dokter. Jadi di sini BPJS Kesehatan itu sebagai penjamin, sedangkan kita sakit apa, mau ditindak seperti apa, itu sudah masuk ke ranahnya medis. Nah, ini TPP. Kalau bagi guru itu mendapatkan TPG. Jadi TPG-nya yang dihitung. Tapi bagi PNS yang di lingkungan Dinas Pendidikan yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru, itu apabila menerima tunjangan tambahan penghasilan, maka itu juga menjadi salah satu komponen untuk perhitungan iuran JKN. Ini gambaran terkait dengan tambahan penghasilan PNSD, di mana untuk penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ini sendiri memperhatikan kemampuan dari masing-masing daerah itu sendiri. Jadi tambahan penghasilan itu biasanya diberikan tidak sama untuk setiap daerah. Jadi di Jakarta mungkin lebih besar dari Palembang. Jadi memang menyesuaikan dengan pertimbangan dari pemerintah daerah. Kemudian kriteria pemberian tambahan penghasilan ini didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, atau pertimbangan objektif lainnya. Kemudian pemberian tambahan penghasilan yang kita hitung sebagai komponen penghasilan iuran ini tentunya berdasarkan SK dari kepala daerah. Jadi tunjangan tambahan penghasilkan berdasarkan SK wali kota atau bupati atau gubernur. Kemudian untuk tunjangan profesi guru, TNSD, dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus untuk guru di daerah khusus ya, yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 melalui DAK non-fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Nah, untuk ini SE, jadi ada SE Mendagri nomor 900. Jadi ketentuan terkait dengan komponennya apa aja tadi itu ada banyak tercakup dari ketentuan-ketentuan salah satu juga termasuk di SE Mendagri nomor 900 ini. Jadi ditegaskan kembali bahwa salah satu komponen itu diantaranya adalah tunjangan profesi guru. Ini untuk PNS di bawah 12 juta sama saja pada prinsipnya karena masih di bawah 12 juta. Jadi walaupun dia full ada semua penghasilan untuk 5 komponen, tapi totalnya masih di bawah 12 juta, 8,2 juta. Jadi tetap perhitungannya masih sama, yaitu langsung saja 4% dikali 8,2, yaitu 328 juta, dan 1%-nya yang dibayarkan oleh PNS itu sendiri. Next. Nah, ini adalah contoh untuk penghasilan PNS yang di atas 12 juta. Termasuk nanti kalau misalnya guru-guru juga, kalau guru-guru juga itu masuknya ke poin 4. Jadi kalau guru tunjangan
profesi gurunya itu akan masuk di poin 4. Kalau di contoh ini adalah contoh yang TPP. Jadi total penghasilan pegawai ini untuk 5 komponen itu adalah 17,7 juta. Tapi karena kita ada batasan maksimal pembayaran iuran JKN 12 juta, jadi yang kita hitung itu hanya dari 12 jutanya saja. Dari 12 jutanya saja, sehingga 4% dari 12 juta itu adalah 480.000 yang harus dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah dan 120.000. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, sebenarnya iuran JKN maksimal yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah itu adalah 600.000. Jadi mau berapapun penghasilannya, maksimal yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan itu adalah Rp600.000. Di mana 480.000-nya dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayarkan oleh peserta. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Berapa sih maksimal gaji pegawai penerima upah maksimal ya, batas maksimal yang dibayarkan, batas maksimal iuran yang dibayarkan sendiri oleh pegawai itu? 120.000. Ini. Betul. Jadi sebesar apapun penghasilan kita sebulan, mau ditambahin TPJ dan lain-lain, jumlahnya 20 juta misalnya atau 18 juta, itu maksimal yang dipotong adalah 120.000 yang bisa menanggung sampai maksimal 5 orang. Jadi sekali lagi, iuran maksimal ini bisa menanggung sampai dengan 5 orang. Next.